Diprediksi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemerintah memprediksi kemungkinan gelombang ketiga terjadi selepas libur Natal dan Tahun Baru 2022. Sejumlah persiapan mitigasi, percepatan vaksinasi dan inovasi obat COVID-19 harus segera direalisasikan sebelum gelombang ketiga datang. Presiden menekankan kepada kami semua agar betul-betul berhati-hati menyiapkan seluruh langkah mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga akibat libur Natal dan Tahun Baru, terutama mendorong penggunaan peduli lindungi dan tadi soal vaksinasi. Dan kalau ini terjadi, saya kira kita akan bisa bagus, dan kalau kita bisa melampaui dan Nataru ini dengan baik pada Januari, saya pikir kita sudah masuk pada endemi, karena pada saat waktu itu saya kira sudah kita harapkan terdapat obat antivirus ini. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan juga telah menyiapkan langkah mitigasi gelombang 3 yang diprediksi terjadi pada Desember 2021 atau musim liburan. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan kesiapan penuh dalam membuka pariwisata, mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga wajib vaksin. Diperkirakan akan sekitar bulan November atau Desember. Berarti ini bersamaan dengan liburan Nataru. Tadi arahan bahwa kita harus tetap sangat berhati-hati, sangat tingkatkan kewaspadaan kita, termasuk juga bagaimana kita menghindari acara-acara besar yang menimbulkan kerumunan. Adapun sejumlah rumah sakit juga mulai melakukan persiapan menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Seperti Rumah Sakit Rujukan COVID KRMT Wongsonegoro Semarang, Jawa Tengah. Selain menyiagakan 535 tempat tidur pasien, sebanyak 1.517 tenaga medis dan karyawan juga sudah menerima vaksin booster. Jadi sewaktu-waktu digunakan seperti kemarin kalau terjadi ledakan ketiga yang diperkirakan bulan Desember atau Januari, kita segera bisa mengkonversi kembali ruangan tersebut menjadi tempat tidur isolasi COVID. Selain itu, stok oksigen dan fasilitas pendukung untuk pasien COVID-19 juga dipastikan cukup dan siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi gelombang ketiga. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kasus harian COVID-19 di tanah air berangsur turun, namun ada potensi gelombang ketiga yang diprediksi terjadi di bulan Desember 2021. Indonesia telah mengalami 2 kali gelombang infeksi COVID-19. Gelombang pertama terjadi di awal tahun 2021, di mana kasus harian tertinggi tercatat pada 30 Januari dengan 14.518 kasus. Sementara di gelombang kedua, kasus harian tertinggi terjadi pada 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah saat ini sudah siap mengantisipasi gelombang ketiga. Dalam studi tersebut, jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari, atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 sampai 3.000-an kasus. Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut, dan kuncinya adalah 3T, 3M, serta penggunaan peduli lindungi dan vaksin yang masif. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, untuk mengantisipasi gelombang ketiga, pemerintah akan terus berusaha memperkuat testing, tracing, dan treatment. Untuk menyempurnakan platform lacaknya kita, ya, jadi proses lacaknya kita ini agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang, atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi. Karena dengan fungsi pelacakan yang baik, tracing yang baik, kita bisa dengan cepat melakukan analisa klaster mana atau mikro lockdown mana yang harus kita lakukan, tidak usah dalam skala besar. Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, Maisa Paranadipa, Michael mengatakan, jika terjadi gelombang ketiga, angka kasus bisa ditekan karena banyak warga yang sudah divaksin. Namun pemerintah harus tetap menyiapkan mitigasi. Angka kasus yang akan muncul mungkin bisa lebih ditekan karena
sudah banyaknya masyarakat kita yang mendapatkan vaksinasi, namun langkah-langkah antisipasi atau mitigasi tetap harus dilakukan. Mempersiapkan perbekalan kesehatan, sarana-prasarana kesehatan untuk mengantisipasi gelombang 3, sekaligus juga mendorong untuk memperluas cakupan vaksinasi. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengingatkan ancaman potensi gelombang ketiga COVID-19 juga akan terjadi di luar Jawa dan Bali. Potensi gelombang ketiga ini memang kontributornya luar Jawa maupun perifer Jawa Bali, tapi sebetulnya indikatornya bisa dilihat dari apa yang terjadi nanti di Jakarta, dan ini sudah mulai terlihat. Dan ini jadi catatan penting karena apa? Jakarta adalah lokasi di mana magnet aktivitas kegiatan manusia dari berbagai daerah itu tinggi. Langkah antisipasi harus disiapkan agar gelombang ketiga COVID-19 bisa dihindari dengan menggencarkan protokol kesehatan serta menuntaskan program vaksinasi. Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya siang hari ini yang penuh berkah ini, kita semua dapat terhubung secara virtual dalam acara COVID Talk series ke-11 PTPJB dengan tema antisipasi gelombang 3 COVID-19. Baik, sebelumnya izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Siang hari ini telah bergabung narasumber kita yang kami hormati Dr. Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam semuanya. Salam hormat. Salam hormat juga, Dokter. Selamat siang. Oh, mohon maaf. Selamat sore di sana ya, Dok ya. Selamat sore Dokter, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing kembali nih dengan PJBers di COVID Talk series ke-11 kali ini, live dari Brisbane ya Dokter. Ya. Terima kasih Dokter, dan telah bergabung juga bersama kami yang kami hormati Direktur SDM dan Administrasi PT PJB, Bapak Karyawan Aji. Selamat siang Pak Aji. Selamat siang Mbak Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Diki. Salam kenal Pak Haji. Salam. Baik, selanjutnya sudah hadir juga bersama kita yang kami hormati Direktur Keuangan PT PJB, Bapak Rawan Insani. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak Nur. Sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk Bapak, sehat selalu Bapak. Dan yang kami hormati Direktur Operasi 2, Bapak Rahmanu Indarto. Selamat siang, Pak Rahmanu. Selamat siang Mbak Nur, selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Diki. Salam kenal. Assalamualaikum. Salam kenal. Salam. Ya, dan yang kami hormati Ketua Tim Gugus COVID PT PJB, Bapak Puspa Hadi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para senior leader dan GM unit PJB, yang kami banggakan rekan-rekan tim gugus COVID PJB, rekan-rekan PJBers dan keluarga dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Baik PJBers yang berbahagia, untuk memulai COVID Talk series ke-11 hari ini agar lebih semangat, saya meminta izin Bapak Ibu untuk yel-yel bersama. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan audio dan videonya. Sebentar saja. Baik, sudah semua ya. Sudah hafal semua pastinya yel-yel PJB ya. Langsung saya mulai. Semangat pagi. Pagi. PJB. Terbaik. Baik, semuanya PJB, terima kasih. Mohon dinonaktifkan kembali untuk audionya. Mohon dibantu panitia. Siap, terima kasih. Videonya tetap ditampilkan saja supaya kita melihat semangatnya rekan-rekan PJB semuanya untuk COVID Talk siang hari ini. Dan izin saya membuka dengan pantun. Oke, kita mulai. Jika petang langitnya merah,
cahaya surya merah merona. Kesehatan adalah anugerah, harus selalu dipelihara. Baik. PJB. Terima kasih PJB, harus bicara tentang kesehatan nih. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun pandemi ini berjalan. Tentunya masih ada pertanyaan di benak kita, sampai kapan ya situasi ini berlangsung dan kok nggak selesai-selesai ya. Padahal sudah banyak strategi-strategi yang sudah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah kasusnya, atau bahkan sudah hampir selesai ya. Ternyata kita masih harus mengantisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Kok bisa ya? Nah, COVID Talk kali ini kita akan kupas tuntas nih, antisipasi gelombang ketiga COVID-19 with the expert, Dr. Diki Budiman. Baik, PJBers yang kami banggakan, untuk mengawali COVID Talk hari ini, dimohon berkenan kepada Direktur dan Administrasi PT PJB, Bapak Karyawan Aji, untuk dapat menyampaikan opening speech-nya. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nur. Langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Terima kasih kehadirannya Pak Diki ya. Ini sudah kedua kalinya. Terima kasih. Sama-sama. Yang saya hormati para direksi PJB, tadi ada Pak Rawan dan juga Pak Ramanu. Yang kami hormati jajaran direksi anak perusahaan PJB yang hadir. Yang saya hormati Ketua Serikat Pekerja dan juga Ketua PIKK PJB, yang saya hormati para senior leader, dan saya banggakan PJB semua beserta keluarga yang turut hadir dalam acara hari ini. Mari sebelum memulai acara, kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di antaranya kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga dapat menjadi bagian dari COVID Talk PJB saat ini. Acara berbagi pengetahuan yang bertajuk Antisipasi Gelombang 3 COVID-19 ini merupakan salah satu dari beragam upaya PJB dalam menurunkan kasus positif COVID-19, baik di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan tempat tinggal karyawan masing-masing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa gerakan 3T, yaitu testing, tracing, treatment, serta 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, dan vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di tahun 2021 ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk dalam menekan angka penyebaran COVID di lingkungan sekitar. Jangan lengah, jangan abai, tetap waspada dan bersabar. Dengan pencegahan, bukan hanya membantu menyelamatkan diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang lain. Indonesia, diprediksi para pakar, bisa menghadapi gelombang ketiga corona dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai prediksi, gelombang ketiga akan terjadi sekitar bulan Desember. Bulan Desember ini ya, dari 2 bulan lagi. Sebagian memprediksi gelombang ketiga akan terjadi sekitar bulan Desember, ada juga yang prediksi awal tahun 2022 atau bahkan Februari. Hal itu terjadi karena pada musim atau setelah libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Biasanya akan terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat, ada yang pulang kampung, liburan, berkunjung ke anak sanak keluarga dan sebagainya. Ya, itu sudah merupakan potensi setelah masa liburan tersebut, potensi adanya gelombang ketiga. Nah, di tengah gencarnya program vaksinasi COVID-19 ini, sebagian orang mungkin penasaran akan separah apa sih gelombang ketiga di Indonesia, atau kasusnya bisa lebih rendah, atau justru mengalahkan gelombang kedua di bulan Juli lalu yang bisa mencapai 50.000 per hari. Ya. Mencegah penyebaran COVID-19 menjadi prioritas kebijakan perusahaan, sebab dampak penularan virus di antara workforce
akan mempengaruhi juga pada bisnis dan kinerja perusahaan. Karena kita mempunyai beberapa pembangkit ya, dan tentunya butuh operator, tenaga pemeliharaan. Nah, apabila terjadi ada yang bermasalah, gangguan kesehatannya atau terdampak COVID, maka akan mengganggu proses operasinya. Direksi bersama senior leader tidak bosan-bosannya mengingatkan melalui COVID Talk, seperti pada pagi hari ini. Para PJBers dan keluarga selalu berkomitmen dalam penerapan protokol kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga, agar kita bisa terhindar dari COVID-19, serta menjaga orang-orang sekitar dari rantai penyebaran COVID-19. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari adanya gelombang ketiga, dan kita semua dapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji atas sambutannya. Jadi berbagai macam upaya dilakukan untuk PT PJB sebagai rasa sayangnya ya, agar PJB semuanya dan keluarga tetap senantiasa sehat. Baik, dan ternyata sudah bergabung juga bersama kami Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Yosi Noval, Dirop 1 PT PJB. Selamat siang Pak Yosi. Ya, sepertinya sedang paralel Zoom. Baik PJBer, sebelum kita masuk ke acara inti atau materi inti COVID Talk hari ini, marilah kita simak bersama pemaparan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 PT PJB kepada Bapak Puspahadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak Puspo. Terima kasih. Selamat bertemu lagi Pak Diki Budiman di forum COVID Talk PJB. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Direksi PJB, Pak Aji, Pak Rahmanu, Pak Yosi Noval, Pak Rawan yang sudah hadir pada siang hari ini, dan yang kami hormati jajaran direksi anak perusahaan, serikat pekerja dan PIKK, serta senior leaders dan para PJBers beserta keluarga yang hadir pada siang hari ini. Kami sampaikan beberapa laporan terkait dengan pelaksanaan COVID atau pencegahan COVID yang ada di PJB, kemudian bagaimana progresnya selama ini. Namun demikian akan kami mulai dari kondisi secara nasional, bagaimana sih di PJB atau secara nasional, kemudian di PJB, nanti juga kita sampaikan di beberapa daerah di luar negeri. Slide berikutnya. Nah, ini kami sampaikan bahwa penambahan kasusnya ini per hari kemarin itu sekitar 723 kasus ya per harian. Jika kita melihat bahwa kasus tertinggi yang pernah dicapai di Indonesia ini adalah 56.000. Jadi ini penurunannya sudah sangat luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tetap kita jaga. Itu kemudian kalau kita lihat total ini ya vaksin ya, kalau kita lihat di vaksin, jadi ada 116 juta yang sudah divaksin. Targetnya adalah 208 juta. Jadi kalau 116 juta itu setara dengan sekitar 56% ya dari target. Tadi ini luar biasa. Kemudian kalau yang sudah vaksin 2 kali ya adalah sekitar 71 juta, sekitar 34% dari target. Ya, ini mudah-mudahan ini bisa terus kita tingkatkan. Ya. Lanjut. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, puncak pertama
itu terjadi di tanggal ya 30 Januari atau 30 Januari ya. 30 Januari 2021. Ya, sekitar 14.000-an, 14.000 kasus. Jadi sekitar 30 Januari atau mendekati awal Februari ya, di mana ini terjadi setelah ada liburan Natal di tanggal 25 Desember, kemudian ada liburan tahun baru, sebelumnya juga ada cuti bersama ya. Kemudian setelah itu turun dan setelah Idul Fitri setelah Idul Fitri langsung melonjak menjadi 56.000 kasus ini sekitar tanggal 15 Juli. Nah, apakah kita nanti akan masuk kalau misalnya di 30 Januari akan terjadi lagi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Aji, bahwa kemungkinan akan terjadi di Desember, akhir Desember, atau mungkin di awal tahun. Di awal tahunnya kapan? Ini nanti tergantung bagaimana kita membuat aturan-aturan terkait dengan protokol kesehatan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penambahan kasusnya. Kita lihat di sini ini sudah mulai datar ya, di angka 700 sampai 800 orang penambahan kasusnya per hari. Dan positivity rate-nya ini sudah 0,4%, jadi sudah rendah sekali memang. Ya, walaupun tadi yang sudah vaksin 2 kali hanya sekitar 30%-an ya, 35% ya. Nah, ini mudah-mudahan ya yang positivity rate ini bisa benar-benar kita tahan. Kalau kita lihat testingnya stabil di angka 160 sampai 180.000 ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap bisa dijaga, testingnya tidak kendor sehingga apabila ada yang terpapar COVID segera bisa ditemukan dan diisolasi atau mungkin dirawat sehingga tidak menulari kepada rekan-rekan yang lain. Kita lihat negara Inggris tadi seperti yang sudah diputar di video ya. Kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat ini ada beberapa puncak di sini ya. Dan puncaknya ini mungkin kalau apakah ini kita sebut puncak pertama ya. Ini yang puncak pertama atau mungkin ini ada 1 2 3 4 puncak. Nah, mengapa terjadi demikian? Ya karena kalau kita lihat sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Gary, kalau kita lihat sepak bola, ya acara sepak bola atau pertandingan-pertandingan besar lainnya semacam MotoGP, nggak ada memang di sana itu sudah pakai masker dan mereka memang duduk berdekatan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah konfirmasi new cases ya di beberapa negara ya. Ini adalah Amerika Serikat yang tinggi dan yang lain di bawahnya, mungkin merah ini Inggris. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini di Amerika Serikat seperti ini. Ya, ini mungkin puncaknya kalau bisa apakah ini hanya 2 kali atau 3 kali, ini tergantung kita ya mendefinisikannya. Kemudian Inggris juga kita lihat seperti ini ya. Ya, puncaknya, dan kita lihat Thailand sempat tinggi ya, kemudian sudah turun juga. Kemudian Serbia, ini Serbia ini malah puncak ketiga ini sudah langsung tinggi dan boleh dibilang terjaga di puncaknya ini ya. Dan kita lihat di Ukraina ini luar biasa, malah puncak ketiganya jauh lebih tinggi. Kemudian India ini bagus sekali ya, setelah ada puncak kedua kemudian langsung drop ya. Prancis bagus, ini Prancis puncak ketiga kemudian langsung turun. Kemudian Malaysia ya sempat terjadi puncak kedua dan kemudian turun. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kasus yang terjadi di PJB, ya, kasus aktif di sini.
bukan new cases tapi kasus aktif ya. Kasus aktif tertinggi di PJB adalah 254 orang. 254 orang ini di 15 Juli, tanggal 15 Juli. Kemudian turun drastis dan di tanggal 29 September, ya, 28 September ini sudah zero. Kemudian ada lagi satu kasus dan kemudian zero. Jadi sudah 1 bulan, hampir 1 bulan ini sebenarnya ini kita sudah boleh dibilang zero COVID. Kemudian yang positif COVID totalnya itu semenjak awal COVID itu sudah mencapai 2082 orang. Dari 2082 orang ini 14 orang meninggal. Ini memang berat bagi kita semua dan mohon doanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu agar teman-teman kita yang meninggal insya Allah husnul khotimah. Lanjut. Ya, ini kasus hari ini tidak ada ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini di kantor pusat ini ya, jumlah kasus totalnya itu sudah mencapai 198 atau 26% ini adalah survivor. Ya. 26%. Jadi yang sudah pernah terpapar, Gresik 29%, Kaltim Teluk sudah 36% dari workforce sudah terpapar, kemudian yang besar lagi di Tidore juga 34%. Ini saya sebutkan beberapa saja, dan total yang terpapar ini adalah 2082 atau 15% dari total workforce 13.622. Nah, yang paling sedikit terpapar ini prosentasenya adalah di Ropa dan Anggrek, yaitu hanya 1%. Oke, lanjut. Alhamdulillah di 4 anak perusahaan juga nihil kasus konfirmasi aktifnya. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita jaga juga. Lanjut. Nah, ini penambahan paparan COVID per minggunya kita lihat ini turun secara signifikan dan di tanggal 26 bulan 9 ini tinggal 1 orang saja ya. Dan kita lihat di sini sudah sekitar 5 minggu hampir zero COVID di sini. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah ini rekan-rekan ini tingkat kepatuhan terhadap penggunaan masker juga masih tetap stabil di angka 99%. Ya, kemudian untuk physical distancing yang masker 100% dan physical distancing 99%. Dan mudah-mudahan ini benar-benar realisasi di unit seperti ini ya. Jangan sampai nanti kendor karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan ada risiko mobilisasi yang tinggi sehingga ini harus benar-benar taat protokol kesehatan. Lanjut. Ini positive rate di PJB ya. Jadi yang tertinggi ini adalah 11% di bulan Juli ya. Memang puncak-puncaknya bulan Juli. Dan testingnya kita tingkatkan yang biasanya hanya sekitar 1000-an menjadi 6.000 ya. Kita tingkatkan. Ya. Dari 6.000 tadi 704 orang positif. Nah, kemudian turun, kita lihat turun grafiknya ini, testingnya juga turun, positivity rate juga turun, hingga hari ini sekitar 0,07% saja positivity rate di PJB untuk tanggal 1 sampai 28 Oktober. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita jaga tetap di level 0,07%. Namun demikian positivity rate akumulasi mulai Januari sampai hari kemarin ini mencapai 5,5%. Target kita sebenarnya adalah positivity rate secara kumulatif adalah 5%. Jadi masih sedikit di atas 5%. Lanjut. Ini positivity rate, alhamdulillah semua unit itu di bawah 5% atau semuanya zero, tinggal 1 aja di Muara Tawar dan kemarin 1 kasus saja. Namun dengan positivity rate-nya masih 1,4%. Lanjut. Ya, ini positivity rate-nya 0 semua. Ada Muara Tawar aja. Lanjut. Ya. Indonesia jadi negara terbaik untuk laju vaksinasi COVID-19 di antara negara produsen vaksin. Ya. Jadi
berhasil menyuntikkan 175 juta dosis ini per Oktober 2021 ya. Kemudian duduk peringkat 5 dunia untuk jumlah dosis yang sudah disuntikkan, menduduki peringkat 6 dunia untuk jumlah orang yang sudah divaksin. Lanjut. Nah, ini kasus di Inggris tadi melonjak lagi, Indonesia tidak boleh lengah ya. Kemudian kasusnya mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau di Inggris mencapai 50.000 lagi. Lanjut. Waspadai meningkatnya mobilitas masyarakat, hindari gelombang ketiga COVID-19 ya. Oke, lanjut. Nah, ini alhamdulillah ya. 100% workforce, baik yang organik maupun ahli daya, PJB ini sudah divaksin COVID. Ini alhamdulillah sudah 100% kita untuk vaksin pertama, dan vaksin kedua insya Allah segera lagi menyusul beberapa, mungkin 1 minggu atau beberapa minggu kemudian, ya, tinggal nunggu jadwal aja. Oke, lanjut. Ini update zero COVID, jadi unit yang paling lama sudah zero COVID ini adalah unit Duri dan Tropa, jadi sudah 120 120 harian ya sekitarnya. Nah, ini alhamdulillah ini unit juga sudah bisa menjaga protokol kesehatannya dengan ketat sehingga bisa mempertahankan cukup lama ya, 3 bulanan, 4 bulan ya, 4 bulan bebas COVID unit tadi yang saya sebutkan. Lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan saya ingatkan tetap selalu disiplin melakukan 3M atau 5M tadi yang sudah disampaikan Pak Aji, dan kita tetap melakukan testing, ya, testing, tracing, ya, itu dalam rangka kalau misalnya ada yang terpapar segera bisa diketahui, dan mudah-mudahan nanti kalau segera bisa diketahui tidak menularkan ke rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Puspo atas pemaparannya, dan alhamdulillah PJB sendiri sudah zero COVID, dan pencapaian ini tentunya tak lepas dari support BOD, senior leader, GM unit, dan tentunya tim gugus COVID PJB. Itu thumbs up untuk tim gugus COVID PJB dong, selamat, terima kasih untuk supportnya ya Pak Puspo ya. Dan tapi hal ini tidak membuat kita lengah ya, tentunya kita harus tetap waspada, jangan lupa 3T dan protokol 5M. Baik PJBers, kita langsung masuk ke sesi COVID Talk series ke-11. Bagi PJBers nanti yang punya pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom chat. Nanti kita akan diskusikan di akhir materi. Dan sekarang mari kita sambut bersama narasumber kita live from Brisbane, Dr. Diki Budiman. Dok, selamat sore Dok. Selamat sore, menjelang malam waktu. Oh iya, menjelang malam di sana ya Dok. Sehat selalu ya Dok ya. Alhamdulillah. Oke Dok, Dok, pandemi ini sudah berlangsung cukup lama ya. Mungkin kalau kita bertanya-tanya kapan ya selesainya, dan kok masih harus antisipasi gelombang ketiga, dan lalu apa saja nanti yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Oke Dokter, kita semua sudah tidak sabar menunggu pemaparan dari dokter. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nur ya, dan yang terhormat Pak Haji, Pak Yosi, Pak Rawan, Pak Rahmanu tadi, dan juga Pak Puspahadi. Terima kasih juga ketemu lagi semuanya, dan tentu jajaran direksi anak perusahaan dan juga para senior leaders, dan juga saya belajar menyebutkan PJBers ya, PJBers. PJBers. Yes, PJBers. Hampir sama, karena beberapa waktu lalu juga saya diundang Telkom ya. Artinya kita, dan saya apresiasi bahwa BUMN juga secara umum merespon sangat baik ya, menyikapi situasi pandemi yang tentu pasti berimplikasi pada anggota keluarga. Izin saya share screen untuk
paparan. Sudah tampil ya? Sudah tampil. Sudah, Dok. Baik, nanti mohon diingatkan saja kalau mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak nanti di paparan, saya langsung singkat-singkat supaya kita lebih banyak berdiskusi ya. Terutama untuk saya berharap juga kehadiran dari Bapak Ibu sekalian semua ini bisa menjadi corong ya, menyampaikan informasi yang tepat, benar, dan juga positif pada keluarga terdekat dan juga masyarakat, sehingga kita bisa merespon pandemi ini bersama-sama keluar dari masa krisis. Sesuai permintaan penyelenggara, saya akan menyampaikan topik tentang antisipasi gelombang ketiga ya kan. Walaupun ada kontra ini ketiga, kedua, keberapa, keempat. Namun yang jelas ini potensinya jelas ada, nanti saya akan sampaikan. Namun sebelumnya kita tahu bahwa pandemi ini adalah satu penyakit wabah ya, yang transnasional itu melewati batas geografis. Dan ketika itu satu penyakit itu melewati batas-batas wilayah antar benua, ya bukan hanya antar negara, tapi ini antar benua, maka dia menjadi satu penyakit yang sifatnya ya disebut pandemi itu. Gitu. Jadi kunci atau perbedaan penting dari satu penyakit menjadi penyakit pandemi adalah penyakit itu udah melewati batas benua gitu. Dan inilah yang artinya tidak ada satu jengkal wilayah di dunia ini yang bisa bebas dari penyakit ini. Karena semua pada hakikatnya manusia itu sama. Selama manusia itu hidup, berarti ACE2 reseptor ya, penerima dari virus untuk SARS-CoV-2 ini ya ada di dia, dan itu artinya dia akan berisiko mau dia di kutub utara yang di atas sana, yang di atas ini, ataupun yang di bawah yang selatan. Jadi semuanya dan sudah gitu. Bahkan yang di Alaska pun sudah ada kasus. Nah, untuk itulah sebelum kita bicara pada level lokal, level nasional, kita harus lihat bagaimana situasi global. Karena apa yang terjadi di tingkat global itu harus menjadi rujukan kita. Kalau ada perbedaan yang cukup signifikan, sedangkan respon kita belum memadai, nah kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita tidak bisa mendeteksi. Nah ini yang harus kenapa menjadikan landasan sebagai rujukan. Nah di level global saat ini 2 hari terakhir ya, kita sebetulnya dalam posisi yang relatif jauh lebih baik memang dibandingkan jangankan akhir tahun, dibandingkan ketika kita mengalami gelombang sebelumnya, gelombang 2 khususnya. Saat ini kalau kita lihat di sini Indonesia ya kita dengan angka reproduksi yang jauh lebih baik ya, juga dengan kasus harian ya yang per 100.000 ini jauh lebih baik. Ini mendekati apa yang ditujukan atau diharapkan tadi Pak Luhut menyampaikan ya, yang disebut terkendali. Nah ini yang kondisi saat ini ya. Saya mau nyari pointer. Nah, jadi dengan posisi saat ini kita sudah jauh lebih baik ya. Walaupun nanti kita akan berikan catatan kritis masalah bahwa pada level lokal sifatnya kabupaten kota itu bervariasi. Pada level nasional seperti ini, tapi kalau bicara kabupaten kota beberapa hari terakhir ini Pak Presiden sendiri sudah mengingatkan ada 105 kabupaten kota yang meningkat kasusnya. Dan bicara peningkatan itu sangat serius. Karena apa? Karena itu adalah puncak gunung es.
Dan kebetulan saya juga dengan Litbang Kompas setiap hari Kamis, nah berarti kemarin kita merilis setiap minggu performa provinsi, ya, pengendalian provinsi. Dan itu untuk membantu provinsi ini melihat dan membandingkannya dengan tampilan provinsi lain. Seperti misalnya tadi kalau Pak Puspadi menyampaikan yang lingkup PLN, kalau BUMN nanti bisa membandingkan bagaimana di Telkom, bagaimana di Pertamina misalnya. Dan ini penting kalau dalam level provinsi ini untuk mengetahui dan bisa melihat gambaran Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari data global ini, banyak negara yang masih dalam kondisi serius. Ya. Jumlah, ini kalau merah-merah ini serius sekali. Dan itu sebarannya hampir sama, baik di Asia, di Eropa, Amerika, ya itu ada. Bahkan negara tetangga kita ini ya sedang meningkat sekali, Dan apakah kita sudah jauh lebih baik? Nah, ini yang disebut relatif itu. Kita ini tidak bisa ketika kita kasus seperti ini, kita bisa langsung punya confidence yang tinggi, oh Indonesia aman, jauh. Nggak bisa, karena Indonesia jauh lebih besar dari Singapura. Singapura ya dengan Jakarta aja besar Jakarta. Jadi yakin untuk konteks kita harus sangat melihat konteks setiap kabupaten kota. Nah ini peta secara global. Ya. Nah kemudian hal yang juga harus dipahami pada level global saat ini, respon utama di semua negara mengejar apa? Mengejar cakupan vaksinasi. Karena dengan menambah orang yang sudah divaksinasi, ini berarti mengurangi jumlah orang yang rawan, ya, mengurangi jumlah orang yang bisa terinfeksi, termasuk bisa menjadi sakit dan maksudnya masuk dirawat di rumah dan meninggal, atau dan termasuk juga bisa menularkan. Nah itulah sebabnya vaksinasi menjadi salah satu strategi kunci, tapi bukan namanya juga salah satu, bukan satu-satunya. Jadi tadi seperti yang Pak Haji sudah sampaikan juga ada 3T dan 5M. Nah ini yang menjadi bagian strategi lain yang nggak bisa tidak harus dilakukan. Dan melakukan itu nggak bisa hanya presiden menginstruksikan, menteri menginstruksikan, atau gubernur. Pada level paling kecil, bahkan pada level keluarga yang namanya 5M, bahkan sebagian dari 3T itu harus difahami dan dilakukan. Gitu. Kalau bicara pada level keluarga 3T ya artinya kalau harus kalau sedang mengalami gejala, aduh saya ini kayaknya kemarin dinas misalnya karena ditugaskan pimpinan ke Bali, tapi kok ini kayaknya nggak enak badan. Ya testing, mulai dari diri kita sendiri. Dan di 3T keluarga itu kita harus sudah mulai melakukan bahwa oke, saya sudah sempat kontak dengan istri, anak. Nah, sekeluarga sudah putuskan ya kita karantina dulu nih dan kontak ke Pak Puspa nih. Pak Puspa, saya kemarin nih dinas, saya akan melakukan testing. Kalau bisa sekeluarga ya lebih bagus. Kalau tidak setidaknya yang bersangkutan dan nanti melihat hasilnya. Ya, kalau hasilnya belum ada karantina. Kalau misalnya sudah ada dan ternyata negatif, ya, tidak ada juga gejala lain, ya, sebaiknya kalau pulang dinas pun lanjut saja 5 harian untuk melakukan karantina untuk keamanan semua. Nah ini leveling 3T 5M itu pada level itu. Bahkan memakai masker, jadi juga begitu di rumah ya, apalagi kalau tadi pulang dinas luar kota ya jangan langsung peluk anaknya ya, apalagi anaknya yang di bawah 12 tahun belum divaksinasi. Nah itu penerapan pada level keluarga. Kalau itu nggak diterapkan saja pada level keluarga, maka secara nasional kan meningkat agregat ya akan jadi bagus gitu. Nah itulah sebabnya peran acara seperti kita hari ini ya, sore ini sangat penting, bukan hal yang main-main dan sangat signifikan akan berkontribusi pada
upaya pencapaian strategi nasional gitu. Jadi ini menurut saya harus dilaporkan acara seperti ini pada Pak Erik ya, karena ini saya kadang-kadang di Bang Sandi yang ini telepon saya untuk bicara ini. Ini hal yang memang harus dilakukan oleh kita semua untuk memperlihatkan kita punya kontribusi. Dan bicara sekali lagi di cakupan vaksinasi ya, termasuk upaya mendeteksi jangan sampai ada karyawan kita, anggota keluarganya itu belum divaksin. Karena ini bagian yang sangat penting, kunci ya, salah satu strategi kunci. Saat ini pada level global, ya angka kematian yang antara lain dikontribusi oleh masih rendahnya cakupan vaksinasi itu kurang lebih 16 juta kematian global. Dan ini 4 kali lebih lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi oleh masing-masing negara. Dan ini artinya kita harus sangat amat mendukung program pemerintah dalam capaian vaksinasi. Ini harus saya tidak kelewat tadi pas Pak Puspa paparan tentang cakupan vaksinasi di PLN ini, apakah kita sudah capai ini. Nah ini yang sangat penting, nanti Pak Direktur, Pak Aji, dan direksi yang lain mungkin bisa turut memperhatikan ini, karena ini penting sekali. Apalagi kita dalam topik kita ini, kita akan mengantisipasi gelombang ketiga. Nah vaksin ini penting. Dan sekali lagi menunjukkan bahwa selain bahwa angka kematian akibat belum divaksin itu ternyata jadi lebih tinggi, kedua, kita adalah orang atau negara yang relatif sangat beruntung karena pemerintah cukup berhasil dalam melakukan negosiasi untuk mendapatkan vaksin. Jadi kita termasuk negara yang bukan yang ini yang dimerahin ini. Ini Afrika ini hanya 4 dosis per 100 orang. Ya tentu sangat kurang dibandingkan dengan negara kaya. Tapi kita walaupun bukan negara kaya, tapi relatif hampir sama lah dengan negara-negara di Amerika, bahkan Australia ya, walaupun tidak sama persis, tapi termasuk dalam kelompok yang tidak tertinggal. Dan ini sangat amat harus kita apresiasi dan syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara didorong dan juga jangan pilih-pilih vaksin. Nah, karena apapun vaksinnya itu penting. Dan kemudian setelah level global kita lihat pada level regional ASEAN. Kalau melihat ini memang kita akan selalu di atas karena jumlahnya kumulatif ya, pasti akan jadi banyak. Namun yang harus kita perhatikan adalah selain jumlah kasus aktif dan kematian ini, selain juga angka test positivity rate, angka reproduksi efektif, dan juga sebetulnya level transmisi. Ini yang kita harus perhatikan, dan disitulah kita akan bisa menilai posisi kita secara objektif. Karena kalau segini, saya selalu menghindari masalah ranking ini ya, karena pandemi ini bukan perlombaan, bukan ranking atau segala macam, tapi juga akan menjebak masalah ranking ini karena ini sangat dinamis. Singapura kita tahu ketika kita meledak, Singapura aman, relatif aman. Nah sekarang Singapura meledak, kita yang relatif aman. Tapi bisa berbalik berikutnya, oleh karena itu euforia harus kita hindari. Kemudian upaya untuk melakukan penguatan respon menjadi amat sangat penting. Karena saat ini di ASEAN ini ya, sekarang Singapura ini bukan tapi dalam posisi tinggi dia dengan Laos. Negara lain walaupun sedang relatif menurun termasuk Indonesia, namun yang nggak bisa tidak harus sangat berhati-hati, terutama bicara potensi gelombang ketiga. Dan di laporan pada per 2 minggu terakhir ya, di 19 Oktober nanti akan ada yang terakhir. Memang secara umum pada tanggal 19 Oktober relatif membaik, namun data terakhir yang tadi saya sudah singgung, Pak Jokowi juga sudah mengingatkan ada 105 ya kabupaten kota yang
dalam posisi meningkat kasusnya. Dan untuk diketahui, meskipun data absolut kita ini bagus semua ya, angka reproduksi efektif, kemudian test positivity rate, tapi dari secara level transmisi atau potensi penularan, kita ini dalam level yang paling rendah, paling berbahaya rendah itu, yaitu level community transmission. Walaupun sudah jauh lebih membaik, namun kalau bicara level ini, penularan komunitas ini artinya kita belum bisa berhasil mendeteksi sebagian besar kasus infeksi. Nah, ini artinya ketika 105 kabupaten kota itu melaporkan kasus peningkatan, nah ini berarti puncak gunung es, berarti di balik itu ada banyak kasus. Nah, sinilah kita harus merespon. Jadi pada 105 kabupaten kota di mana misalnya Bapak Ibu sekalian ini tinggal, ya, sudah juga harus lebih waspada. Atau kantor PLN itu ada, atau kantor anak perusahaan itu ada, ini harus berarti dengan anggota atau karyawannya, karena berarti kita harus pastikan kita terus, tadi pesan Pak Haji itu juga, terus 3T-nya, 5M-nya, dan sekali lagi vaksinasi sangat amat penting. Dan kemudian juga meskipun data di rumah sakit saat ini relatif membaik ya, dengan 4% tingkat hunian rumah sakit di rata-rata seluruh rumah sakit ini, dan ini di level nasionalnya. Namun harus diketahui bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang jarang ke rumah sakit. Gitu. Jadi hanya sebagian penduduk di kota saja yang begitu. Jadi health seeking behavior namanya. Itu kurang lebih 72% penduduk Indonesia, ini data BPS, itu kalau sakit, diam di rumah, mengobati sendiri, dikerok, ya. Atau kalau masih muda, pulang ke rumah ibu atau orang tuanya. Nah, itu yang terjadi, mau dia sudah jadi pegawai PLN, Telkom, di kota besar, ya begitu, masih ada yang begitu. Ini karena masalah behavior, ya. Masalah merubah perilaku ini luar biasa, sulit, dan banyak hal yang harus dilakukan. Namun artinya pesan pentingnya adalah kalau di rumah sakit kosong ya belum tentu kasus juga tidak ada, karena harus cek di rumah-rumah. Makanya perlu ada peran kunjungan ke rumah. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya faktor yang bisa membuat satu negara, satu wilayah ini sama semuanya, nggak cuma di Indonesia, sedunia sama. Untuk informasi, saya sekarang adalah juga panel expert WHO untuk pemulihan pandemi COVID-19. Dan artinya ya saya memberikan masukan ini ya melalui WHO ya untuk semua negara. Gitu. Nah, faktor penyebab ya dari gelombang pandemi pertama adalah ini. Jadi adanya kelompok masyarakat. Nah, ini adalah kayu bakarnya gitu. Kayu bakarnya utama itu ini sebetulnya, yaitu maksudnya rawan tuh berarti nggak punya imunitas, nggak punya kekebalan, baik karena belum divaksinasi atau belum terinfeksi gitu. Nah, kalau bicara ini, bicara kelompok ini di Indonesia kurang lebih 50% paling rendah gitu. 50% itu paling rendah. Nah, artinya kalau bicara 50% Indonesia ya lebih dari 100 juta. Makanya besar. Berarti kayu bakarnya besar gitu. Jadi kalau bicara gelombang berikut ya besar karena kayu bakarnya banyak. Gitu. Nah, artinya tinggal siram bensin ya meledak. Gitu. Bensinnya apa? Ya adalah adanya kombinasi antara si virus yang sangat virulens itu ganas, cepat menginfeksi dengan perilaku manusia yang membawa virus itu, memudahkan terinfeksi. Nah, kedua, adanya potensi penurunan antibodi. Ya, penurunan ini terjadi juga di kelompok pada orang yang sudah divaksinasi. Itu 6 bulan pasca itu cenderung menurun. Ya, tidak langsung drop gitu, tapi cenderung menurun. Sehingga potensi dia terinfeksi, menularkan, itu juga menjadi meningkat lebih besar. Ini terjadi. Kemudian kedua,
penurunan antibodi juga pada orang yang sudah terinfeksi. Jadi orang yang sudah terinfeksi rata-rata setelah 2-3 bulan itu juga menurun proteksinya, sehingga dia akan bisa terinfeksi kembali atau reinfeksi. Nah, dua hal ini responnya ada kuncinya di vaksinasi. Ya, salah satunya. Selain bukan hanya vaksinasi, nah ada 3T dan 5M. Nah, kalau bicara faktor penyebab gelombang pandemi lainnya adalah ya 3T-nya lemah, ya. Jadi dilakukan hanya di daerah-daerah kota saja, misalnya Jabodetabek, tapi daerah Garut, misalnya Banjar, ini misalnya di Jawa Barat misalnya, atau daerah-daerah pesisir atau perifer atau luar Jawa tidak melakukan, ya ini bahaya gitu. Karena kita jadi tidak bisa mendeteksi kasus-kasus itu. Dan artinya bagaimana bisa mencegah kalau mendeteksi pun kurang. Nah ini, tapi ini caranya bukanlah dengan cara semua penumpang pesawat dites, bukan begitu. Bukan begitu. Ya, yang ada adalah misalnya di kelompok masyarakat, di perusahaan ada yang terdeteksi, nah itu di tracing, di tracking, karantina, isolasi, itu dikejar lagi, kalau bisa 2 lapis atau 3 lapis, itu di sini 3T. Kemudian 5M ini masalah misalnya masker dimanapun, kadang termasuk di indoor, termasuk di dalam rumah sendiri, kalau dalam potensi yang dianggap rawan, ya jangan sampai kita abai, atau mentang-mentang itu kan istri saya, suami saya, atau anak saya, ya di situ bahkan harus lebih care pada keluarganya, apalagi baru pulang dari dinas luar kota, gitu. Sampai kita yakin ya kita aman. Nah, kemudian terakhir adalah penyebabnya adalah karakter virus itu sendiri berubah. Nah, di sini kita tahu yang masih kita hadapi serius di Indonesia adalah Delta varian. Saat ini belum selesai, karena ada kelompok 50% tadi yang rawan tadi di atas ini, dan itu bukan hanya di luar Jawa, di dalam Jawa pun, ya bahkan di Jakarta pun ada sebagian yang masih dalam kelompok ini, gitu. Nah, oleh karena itu kita harus sangat melindungi kelompok orang yang rawan ini dengan adanya karakter virus Delta varian itu dengan cara apa? Ya tadi, vaksinasi 3T 5M. Dan hal yang ya belum terlalu mengkhawatirkan, tapi harus menjadi catatan serius saat ini dikaitkan dengan perubahan karakter virus ini adalah kita mendeteksi ada 3 varian yang saat ini harus diwaspadai selain Delta varian. Nah, pertama, Delta varian sudah punya turunan yang ya turunannya ini mengkhawatirkan lagi, diduga bisa sehebat Delta varian, ya bahkan kecepatan penularannya 10-15% lebih agresif daripada Delta variannya, yaitu namanya sekarang Delta Plus. Delta Plus ini sudah terdeteksi di 33 negara tetangga yang sudah itu Thailand, dan diduga juga di Singapura yang berkontribusi pada situasi ledakan di Singapura, dan kalau yang besar-besar lainnya di Inggris, di Israel, dan juga di Rusia. Nah, ini sangat harus kita waspadai ya Delta Plus ini, dan menyinggung potensi gelombang ketiga ini ditambah akhir tahun baru atau Natalan, libur nih, kalau kita abai dalam menjaga pintu masuk, termasuk di dalam negeri, ya kita bisa berpotensi ya memasukkan atau melahirkan terus yang menyebarnya si Delta Plus ini. Dan ini bukan hal yang bisa kita anggap sepele ya, karena bisa tadi menjawab pertanyaan apakah gelombang ketiga ini sama dengan gelombang 2 atau tidak, ya nanti akan dinamis dilihat 5 faktor ini. Ini juga yang akan saya sampaikan pada pemerintah untuk kita mitigasi bersama. Dan varian berikut yang harus diwaspadai adalah varian Mu. Varian Mu ini sudah terdeteksi relatif lama, dan trennya makin kuat serius ya, karena
seperti Delta varian perkembangannya, dan yang membuat dia harus lebih disikapi serius adalah dia bisa menurunkan efikasi antibodi. Jadi menurunkan sampai 6 kali. Kalau Delta itu kurang lebih 2-3 kali, kalau ini sampai 6 kali atau 2 atau 3 kali lipat dari Delta varian itu sendiri. Dan artinya apa? Meskipun dia tidak secepat Delta dalam menginfeksi, tapi ketika sudah terinfeksi dia itu, artinya ketika dia mendapatkan orang untuk terinfeksi oleh si Mu ini, ya orang itu walaupun sudah divaksinasi tetap terinfeksi. Itu yang membuat dia jadi catatan serius. Terakhir adalah varian C12. C12 ini adalah varian yang semua mutasi yang ada di alfa, delta, gamma, ya, kemudian delta juga, ya, itu ada di C12 ini. Termasuk yang di bawahnya, ya, yang kappa dan mu. Nah, ini menjadikan dia varian C12 ini sebagai varian yang secara teoritis ya bisa lebih hebat dari delta, gitu. Nah, ini yang ya alhamdulillah sejauh ini kita masih terus mengamati para peneliti dan belum ada tanda yang semakin menguatirkan sih, tapi ya kita belum bisa menjauh. Makanya tadi ketika dikatakan kapan ini ya itu jawabannya sebetulnya kembali pada kita semua. Namun sayangnya ini nggak bisa dijawab oleh Indonesia sendiri, harus oleh semua negara di dunia, karena satu saja negara, jangankan negara, satu saja kabupaten kota itu lemah dalam ini ya 3T, 5M vaksinasi, ya ini akan berkontribusi menjadi serius untuk global. Jadi kesalahan pada level lokal, kelemahan pada level lokal akan berdampak pada level global. Nah, itu yang artinya yang melahirkan pandemi kan itu. Ketika di Wuhan sana terjadi misalnya, ya karena nggak cepat dideteksi, dan itu bisa terjadi juga di Indonesia. Nah, karena tadi kita lihat vaksinasi begitu penting ya dalam 2 faktor tadi. Nah, kita bisa melihat ya, dan cakupan Indonesia relatif sudah juga jauh membaik, sekarang mencapai 30%-an ya. Namun kita harus tahu bahwa pertama ini bukan lomba ya, tapi kita secara proporsi penduduk ini kan bicaranya, kalau bicara varian baru itu harus vaksinasi penuh, nggak bisa hanya 1 vaksin, gitu, 1 dosis maksudnya. Karena apa? Karena kalau 1 dosis nggak ada signifikan berbeda dengan yang nggak divaksin, walaupun ada sih tapi sedikit sekali, sehingga maksudnya terinfeksinya hampir relatif sama. Nah, ini sehingga kita harus kejar tuh yang fully vaccinated. Gitu. Jadi artinya ada setidaknya 70% lagi lah, atau nggak mungkin kalau 100 ya, nggak perlu juga 100%. Tapi kalau mau ambil minimal sebenarnya kalau dengan varian-varian baru sekarang ya harus 85%. Berarti ada 60% PR kita. Gitu. Dan ini bukan hal yang ringan, dan prediksi saya paling optimis ya Oktober November tahun depan. Jadi kalau ditanya ini nggak apa-apa ngeloncatnya, walaupun di slide terakhir nanti ada kapan ini bisa keluar situasi krisis atau kita nyatakan Indonesia bisa lebih aman, ya itu ketika vaksinasi, salah satunya vaksinasi sudah di 80% aja, atau ya bagusnya 85% aja. Itu udah kita mengatakan aktivitas relatif aman segala macam. Namun ini bukan hal yang mudah ya, perjalanannya panjang, dan itu perlu dukungan kita semua, dimulai juga dari ya PLN juga ya, semua pihak lah. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi capaian global, negara yang relatif berhasil, ternyata ini negara seperti Kuba ini paling top ya, berhasil karena dia memproduksi sendiri meskipun ya vaksinnya masih jadi tanda tanya juga efektivitasnya, tapi setidaknya
dia memberikan bekal proteksi ya pada penduduknya. Nah, kemudian berikutnya yang harus menjadi catatan dari situasi terkini kita dibandingkan juga tentu dengan negara lain adalah bahwa kita ini mengalami peningkatan memang dari sisi jumlah tes, namun untuk diingat jumlah penduduk kita banyak, jadi testing kita ini harus dua hal harus memenuhi, tes sesuai dengan skala penduduk dan sesuai dengan eskalasi pandemi. Jadi kalau bicara skala penduduk memang yang standar minimal, ya namanya standar minimal tuh lulus lah gitu, tapi lulus rata-rata nilainya itu sudah tercapai semua provinsi. Dan ini ya tentu kita apresiasi juga karena udah mau hampir 2 tahun baru sekitar 2 bulanan terakhir lah tercapai ini. Nah, artinya sebenarnya PR-nya banyak banget gitu sebelumnya harus diselesaikan. Nah, tapi hal kedua juga adalah karena itu standar minimal, sebetulnya yang adekuatnya berapa? 4 kali atau 4 plus itu yang rekomendasi WHO. Jadi kalau sekarang di kita tuh rata-rata 1 orang sudah, tapi harus 4 orang minimal sebetulnya kalau mau nilainya bagus ya, nilai 8 lah. Kalau ini kan nilai 6 gitu. Jadi nilai 8 ya supaya ini ya 4 kalinya. Nah, sudah ada yang mencapai itu ya. Tapi ya kita kan nggak bisa 1-2 daerah. Kedua, masalah eskalasi pandemi. Ya, sesuai eskalasi pandemi ini adalah merespon misalnya testing sesuai dengan kasusnya, misalnya di kabupaten kota itu 1000, ya 1000 dikejar, setidaknya dari 1000 orang yang terinfeksi itu didapat 1000 kali 30 orang kontak kali 80%-nya. Gitu. Jadi maksudnya ya mesti 30.000 orang ketemu kasus kontaknya, tapi ya 28.000, 20 ini ya itu dapat. Nah itu eskalasi pandemi itu antara lain begitu, dan itu dalam 3 kali 24 jam sudah dites, sudah ditemukan, dan kalau bisa dapat lagi sebetulnya itu adalah sesuai eskalasi pandemi. Nah kalau melihat gitu ya kita belum. Nah, ini yang masih jadi PR. Nah sekarang kita lihat seperti apa sebetulnya gelombang ketiga yang bisa terjadi. Ya, kita lihat bisa di beberapa negara ada ya dari beberapa contoh ini. Jadi kalau dikatakan tidak selalu lebih tinggi ya, seperti misalnya di Spanyol, ya hampir relatif sama gitu, hampir relatif sama dengan angka kematian yang juga relatif sama gitu. Kemudian kalau di Korea itu lebih tinggi, sama seperti di Amerika, New York, ya. Lebih tinggi gitu kasus di gelombang ketiga. Nah, oleh karena itu, kalau bicara dalam konteks Indonesia, ya mudah-mudahan kita setidaknya jangan samalah, tapi harus rendah gitu. Dan ini tentu kembali pada upaya kita semua, gitu, pada upaya kita semua. Karena kalau melihat, makanya perlu melihat negara lain itu untuk melihat, wah ini kecenderungannya seperti apa. Dan kalau kita lihat pada ini, saya rujuknya itu pada gelombang kedua kemarin ya. Kita melihat pada gelombang kedua kemarin itu data tren yang ditunjukkan oleh kita itu sama, semua negara sama pada gelombang kedua itu. Trennya meningkat aja. Dan artinya apa? Ini bicara Delta varian itu ya sama, karakternya tuh berdampak sama. Nah, oleh karena itu kenapa Delta plus ini jadi sangat harus serius, ya karena ya kalau itu masuk di semua negara ya sama, nggak bisa tidak akan menjadi satu situasi yang memperburuk gitu, memperburuk kondisi pandemi kita. Nah, pada level global saat ini kita masih di gelombang ketiga. Jadi dunia ini sudah mengalami gelombang ketiga sekarang. Nah, walaupun sudah mulai menurun, namun ini yang harus kita pahami ya adalah bahwa
di Eropa, ya, ini Eropa. Kalau kita lihat bahwa kontributor, jadi kalau melihat grafik seperti ini, kontributor jumlah kasus infeksi di dunia yang tentu ini direpresentasikan dengan kekuatan dari deteksi dini, ya 3T-nya, itu umumnya hanya di dua benua, yaitu Amerika dan Eropa. Gitu. Itu yang sangat signifikan berkontribusi dalam sejarah perjalanan pandemi. Sehingga ketika dua benua ini membaik, sebetulnya akan membaik juga dunia. Itu seperti Indonesia. Indonesia itu yang kontributor utama ya Jabodetabek atau Jakarta. Gitu. Jadi kalau Jakarta membaik, Indonesia membaik. Jakarta buruk, akan buruk. Makanya ini ya untuk konteks ini sebetulnya kita harus waspada. Karena pada wilayah yang dikatakan, oh aman, tapi kan dia berarti kekuatan 3T-nya nggak terlihat, nggak berkontribusi gitu. Kecuali kalau dia sudah terlihat kekuatannya, nah makanya kita bisa confidence situasinya aman. Nah masalahnya meskipun secara tren global menurun, di negara atau kawasan ya, benua yang kuat testingnya sedang meningkat. Eropa itu meningkat kasus infeksi dan kematiannya. Nah berarti klaim bahwa situasi sedang membaik menurun menjadi tidak kuat. Argumentasinya menjadi belum valid karena di negara atau kawasan yang kuat ini belum ada penurunan, bahkan lagi meningkat sekarang. Nah ini yang harus artinya diterjemahkan dalam konteks kita harus betul-betul berhati-hati. Saat ini sekarang lagi naik lagi, dari tadinya udah turun naik. Ini salah satunya peningkatan di sini adalah karena Delta Plus itu. Dan itu yang akan harus menjadi dasar bagi kita dalam melihat kondisi Indonesia khususnya nanti per provinsi. Karena kalau seperti ini bisa menjebak itu ini ada rasa aman semu yang nanti kita akan tidak waspada. Ini saya lewat nanti diskusi. Nah, sekarang ini mungkin 3 slide terakhir ya. Bahwa karena hari ini kemarin juga saya mendapat beberapa pertanyaan media tentang kapan berakhir, bahkan MK Mahkamah Konstitusi meminta ada keputusan. Ya, pertama jadi berarti ini forum di sinilah yang saya pertama menyampaikan secara jelas, menjelaskan kondisi ini bahwa opsi pandemi berakhir itu pada setiap pandemi pada awalnya tuh selalu ada 4 pilihan, benar-benar hilang, ya. Kemudian tereradikasi ya kalau benar-benar ini eradikasi ya perlu waktu juga, ini tapi biasanya puluhan sampai ada ratusan tahun. Tapi syarat eradikasi dan dua ini hampir sama bahwa hostnya si patogen itu hanya di manusia, gitu. Mau virus, bakteri itu hanya di manusia. Tapi kalau ada host lain, apalagi hewan dan hewan tuh banyak, ya nggak bisa. Ini 1-2 ini menjadi impossible, gitu. Menjadi impossible. Walaupun ada kata I am possible. Tapi di sini nggak bisa diterapkan di 1-2 ini karena virusnya udah nemplok di banyak hewan, nanti balik lagi ke manusia. Nah itu yang disebut dengan zoonotic virus. Gitu. Jadi jelas untuk konteks COVID-19, bahkan sejak April 2020 saya sampaikan dalam konferensi di rumah sakit ya, itu saya sampaikan kita akan menghadapi potensi COVID sebagai penyakit endemik. Namun sebagai endemik seperti apa nanti saya jelaskan. Dan ketiga, ini eliminasi ya banyak negara tadinya seperti ini. Eliminasi itu sama dengan zero case gitu. Seperti Australia, New Zealand itu begitu. Tapi gagal, nggak bisa, sulit banget ya. Karena apa? Menutup diri terus juga
repot itu. Ini kehidupan masyarakat, sosial ekonomi, walaupun di dalam aman ya tetap kan perlu kontak dengan luar. Nah ini yang nggak bisa sustain. Nah ini yang kecenderungannya makin menguat adalah di sini. Jadi endemik tuh ini, jadi selalu ada kasusnya dengan ada kecil, besar. Dan kalau bicara endemik, ya nanti akan saya sampaikan ke pemerintah masalah bahwa endemik itu bukan berarti juga tidak berbahaya, betul berbahaya, makanya perlu ada upaya. Dan bukan berarti tidak ada pemantauan, ada. Dan ada kasus yang menjadi batasan, yang jadi bisa ditolerir. Itu secara singkat. Nah, oleh karena itu, dalam tujuan ke depan, kebetulan saya juga mungkin minggu depan saya akan menyampaikan draft untuk peta pemulihan, ya, peta pemulihan kita pada pemerintah mengenai bagaimana kita bisa recovery ya, peta jalan pemulihan. Nah, kita nggak mungkin nol. Ini makanya di sini kalau pemulihan itu nggak ada nol kematian, nol sakit, nggak mungkin. Tapi ada batasan angka yang disepakati. Ya. Seperti tadi Pak Luhut menyampaikan 10 per 1 juta atau per 10 juta ya terserah. Itu nanti epidemiolog menyampaikan opsi, ya pemerintah mutusin. Gitu. Itulah endemik itu seperti itu kematiannya. Semua penyakit menular begini ada batasan gitu, dan ketika melewati itu ya itu jadi KLB. Kemudian saya besarkan lagi bahwa kalau kaitan dengan misal PLN dan aktivitas bisnis lain, ya kita harus menjamin keberlanjutan dari fungsi-fungsi layanan publik ataupun bisnisnya. Ini yang disebut dengan peta jalan pemulihan itu. Namun harus membuat tahapan. Nah, seperti saya misalnya membantu Bang Sandi ya, membuat bagaimana akhir tahun ini mulai dibuka Bali berapa persen dari mana. Nah itu saya masih masukkan. Kemudian nanti tahun depan. Nah itu saya nggak ngerti kalau PLN bisnisnya seperti apa ya. Tapi kurang lebih begitu. Setiap jenis usaha itu akan membuat tahapan. Peta jalan pemulihannya harus dibuat untuk supaya tidak disruptif pada situasi, gitu. Bukan hanya di dalam usahanya, tapi juga pada sektor lain. Nah, sehingga pembukaannya, pemulihan aktivitasnya itu benar-benar terencana, terukur, dan bisa bahkan berkontribusi positif, bukan negatif pada pengendalian pandemi. Nah, kemudian ini yang disebut dengan 2, ya, di minimal social disruption ini termasuk juga kita juga menghindari nggak terlalu panjang pemulihannya, ya, nggak terlalu ini, sehingga nggak banyak kerugiannya. Nah, ini slide terakhir adalah bahwa apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Nah, bahwa di antara kita, bahkan anak saya juga udah 4 semuanya anak saya terinfeksi ya di Indonesia, Jakarta sana. Ya dari sini saya telepon terus, tapi mengalami long COVID 2 dari 4 ya, mengalami long COVID. Jadi batuknya, penciumannya masih belum, ini sudah 3 bulan pasca pulih, belum pulih betul penciuman. Nah, jadi ini akan menjadi masalah. Ya, long COVID. Padahal usia anak-anak masih yang kuliah kan. Nah, dan alhamdulillah saya periksa kan untuk organ lainnya ya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang lebih serius. Namun gangguan itu pun sudah mengganggu sekali. Makanan yang biasanya dia bisa cium ini nggak bisa. Nah, ini pun akan terjadi misalnya di PLN yang makanya ya melalui ada para direksi dan juga ada Pak Puspa nih. Nah, ini kita harus mulai, kalau bisa BUMN ya PLN juga menjadi inisiator ataupun lembaga yang memberi contohan awal ya, karena kalau Kemkes lagi sibuk banget dengan banyak upaya-upaya ya. Nah,
ini ada yang disebut dengan rehab medik ya, kemudian pemulihan lah ya, dan ini harus diidentifikasi dari ini sebagai tanda pemerintah perusahaan juga care dengan keluarga, anggota keluarga yang sedang atau sudah terinfeksi lama. Kalau bisa didata tuh Pak Puspa bagus sekali tuh. Berapa yang masih mengalami gejala, saya bisa bantu dengan memberikan kira-kira apa bentuknya, seperti apa. Nah ini karena kalau cepat dideteksi, cepat pula kita potensi pulihnya gitu, long COVID ini. Karena kalau enggak agak lama ya, karena begini, dari 100 itu sepertiganya akan mengalami long COVID. Sepertiganya. Dari sepertiga yang long COVID ini, 70%-nya itu akan mengalami kerusakan cukup serius salah satu organ, apa jantung, paru, ginjal, dan hati. Itu riset sudah membuktikan begitu. Nah, artinya kalau ada yang sudah pulih, kita harus data bagaimana kondisinya, sehingga kita bisa cegah. Karena kalau apalagi itu masih muda, kan yang rugi perusahaan nanti. Termasuk dalam konteks global ya, konteks nasional ya negara ini, karena SDM-nya menurun nanti, sakit-sakitan gitu. Apalagi kalau kena ginjal misalnya, ya bisa repot. Dan juga misalnya ya yang lain juga repot ya, maksudnya organ lain. Dan ada juga yang karena si karakter dari ini beda sekali dengan virus ya, maksudnya flu ya, beda sekali dengan flu. Ini bisa mengaktifasi kondisi yang tadinya mild, misalnya diabetesnya tuh ya sebenarnya belum berat-berat amat terkena, tapi setelah ini bisa begitu tinggi hipertensinya, diabetes. Nah ini yang harus jadi perhatian gitu. Dan ini sudah ada kasusnya. Selain yang berat-berat juga ada, walaupun relatif jarang, tapi setidaknya ini akan mengurangi kualitas SDM kita. Nah kemudian artinya ini perlu ada program lanjutan ya, post recovery ini yang harus dilakukan. Dan hal lain ya, dalam ini konteks global ya, nasional, tapi responnya itu harus lokal. Masalah lahirnya banyak penyakit dari hewan, penyakit dari hewan ini ya, ini yang harus ya, sebetulnya kalau ada karyawan senang memelihara burung dan lain sebagainya, ini harus paham bagaimana memelihara secara hygiene ya, higienis ya. Kemudian perubahan iklim ya. Nah, perubahan iklim ini ya kayak di mana gitu. Enggak, tapi ada di kita, di kantor ya, di saya nih misalnya. Kita mengurangi penggunaan plastik, ya, mengurangi penggunaan juga pengatur udara ya, suhu udara bila tidak sangat penting, sehingga ventilasi sirkulasi menjadi diperbanyak. Dan itu bagus kan untuk COVID, karena jendela lebih banyak di sini begitu. Dan pakai kipas angin saja supaya ini. Nah, itu salah satunya. Termasuk ya kita lebih aware dengan memilah dan memilih sampah kita ya, kemudian juga hemat energi. Nah, ini seperti nggak ada hubungan dengan pandemi, tapi ya ada. Karena saya riset saya di Global Health Security. Nah, jadi adanya perusahaan yang ramah lingkungan, yang ke green, ke arah lebih memperkuat respon dalam kaitan perubahan iklim ini. Wah, itu sudah amat sangat dibutuhkan saat ini, dan itu harus dimulai dari kantor-kantor seperti PLN atau Telkom. Dan karena apa? Karena kalau itu tidak ada perubahan pada diri kita dan institusi, ya pandemi berikut akan hadir. Apa kaitannya antara perubahan iklim dengan pandemi? Ada, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi center saya sudah selesai melakukan riset di Nepal. Nepal itu yang kaki gunung itu, kaki gunung Mount Everest itu tertinggi kan, gunung tertinggi. Penduduk Nepal itu selama
ratus tahun, berabad-abad kan, itu nggak pernah lihat nyamuk. Saya sampaikan, nggak pernah lihat nyamuk. Tapi dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, mereka mulai terdeteksi itu sakit. Jadi banyak orang Nepal sakit kulit yang luka-luka gitu, luka-luka karena garukan, infeksi. Karena apa? Karena ternyata terinfeksi karena ya mereka nggak terbiasa garuk-garuk karena ada yang menggigit. Ternyata ada nyamuk. Mulai ada nyamuk. Bayangkan itu Nepal tinggi. Sudah ada demam berdarah sekarang. Nah, gitu. Jadi karena perubahan iklim. Jadi suhu global meningkat. Faktor penyakit itu makin mendatangi, menjarah hampir semua. Dan itulah potensi ancaman penyakit baru gitu. Termasuk pandemi ini. Pandemi ini kan bukan masalah hanya dari virus yang bukan dari faktor, bisa dari faktor gitu. Nah, ini yang harus menjadi bagian dari kesadaran kita semua bahwa perilaku lokal itu berdampak global gitu. Sehingga kita harus perkuat ketahanan kesehatan ini dengan cara apa ya, berperilaku hidup lebih sehat ya. Dengan juga bahkan di sini di center saya ada riset yang meneliti bagaimana kalau rapat nih, misalnya PLN rapat, berapa banyak makanan yang tersisa, itu ada di sini, biasa dihitung. Sehingga karena itu bukan masalah wah ini nanti bisa, itu berdampak pada perubahan iklim, itu ada hitungannya yang membuat akhirnya membuat proses memasak itu menjadi, kan ini ada energi yang terpakai dan itulah itu kalau di pusat riset seperti itu. Dan ini kalau di negara maju temuan-temuan riset seperti ini langsung diaplikasikan dalam regulasi, langsung diaplikasikan di sektor-sektor termasuk di perusahaan, sehingga ketika ada kalau di sini ada rapat itu makanannya sedikit banget kuenya. Kalau saya pertama datang ini pelit orang sini ya, tapi orang kalau di kita kan banyak, alhamdulillah sih sebetulnya. Tapi ya kita sudah harus mulai melihat bahwa mulai semua akan berdampak gitu, termasuk di dalam hal ini konteks climate change. Sehingga ke depan ya ini One Health ini. One Health ini adalah kesehatannya bukan hanya manusia, ya kesehatan manusia, hewan dan lingkungan gitu. Jadi ini yang akan menjadi arah secara umum saat ini. Ini sedikit iklan aja. Jadi saya juga dengan Budi diminta untuk kita melihat bagaimana mitigasi di sektor perhubungan ya, untuk pemulihan. Nah, ini sekali lagi dalam kaitan usaha-usaha ini, operasi-operasi kita, pemulihan ini harus betul-betul terencana untuk menjadikan juga untuk manajemen risiko kita itu sudah jadi mengadopsi satu kondisi yang force major seperti ini ya, dan karena ini bisa terjadi pada kapanpun, walaupun pada tingkat nasional sebetulnya sudah ada, tapi ternyata belum memadai gitu. Memadai salah dulu yang di 2009 ya, berarti hampir 11-12 tahun lalu menyusun ini, ternyata juga ada banyak orang lupa ke dokumen itu. Nah, ini yang harus kita siapkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih banyak Dok, pemaparan materinya luar biasa sekali, betul-betul dijelaskan dengan sangat detail dan dikupas dengan tuntas ya Dok ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan sedikit, ini memang tergantung kesadaran kita ya Dok ya, kesadaran dan behavior. Kalau tadi dokter sempat sentil kampung halaman saya di Garut ya Dok ya,
Itu memang kembali lagi memang behavior kita ya, PJBR semuanya dari behavior kita, awareness kita terutama nanti virus itu akan ending dari 4 cara tadi yang dokter sampaikan, dari mulai hilang, eradikasi, eliminasi, dan vaksin salah satunya. Oke dok, kita langsung ke tanya jawab ya dok ya. Jadi ini ada banyak ribuan pertanyaan dari PJBR sih dok. Sebelum saya sebutkan mungkin dari jajaran direksi ada pertanyaan terlebih dahulu, dipersilahkan. Jika ingin menyampaikan mungkin dari Pak Aji, Pak Yosi, Pak Rawan, atau Pak Rahmanu, silakan. Baik, dipersilahkan untuk GO di PJB jika ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Atau saya izin langsung bacakan pertanyaan dari rekan-rekan PJB ya dok ya? Ya, ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih dok. Sebentar, Mbak Nur, sebentar, Mbak Nur. Siap. Baik Pak Puspo, izin kami lanjut dulu ya Pak Puspo. Bagi rekan-rekan PJB yang ingin melaksanakan sholat asar, dipersilahkan ya Pak Puspo, nanti bisa lanjut kembali ke COVID Talk-nya. Oke, baik. Terima kasih. Oke dok. Ya, saya mau bawa ini contoh. Itu apa? Ini untuk minum tuh ya semua kasih nih. Jadi nggak boleh ada ini bukan plastik nih, gelas kayak zaman ini juga. Jadi semua bawa ini. Jadi minum menghindari. Saya kira ini hal yang kecil tapi berdampak signifikan dalam climate change ya. Saya kira ini bukan yang nggak mungkin kita lakukan juga lah. Saya kira beberapa perusahaan di Indonesia sudah. Ya. Termasuk PJB, tapi mungkin model botolnya bisa dicontoh ya Pak Puspo ya untuk referensi tim gugus. Iya, ada komentar setuju sekali dokter. Baik dok, habis ini rekan-rekan PJB langsung beli botol seperti itu dok. Oke dokter, pertanyaan pertama ini banyak pertanyaan terkait vaksin. Saya mungkin bisa rangkum pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang bertanya untuk penyintas itu minimal berapa hari ya bisa divaksin? Mungkin itu pertanyaan yang commonly ya dok ya? Ya. Silakan dok. Langsung jawab sekarang ya. Oke, boleh. Baik. Pertama, bahwa sebetulnya untuk yang sudah terinfeksi, setelah dia menjalani masa isolasi karantina 2 minggu itu 14 hari kurang lebih, ya bisa langsung divaksin. Jadi tidak ada harus nunggu 2 bulan, 3 bulan. Itu secara konsep ideal. Namun dalam konteks Indonesia yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan vaksin masih terbatas. Dan itu pemerintah tampaknya memilih kebijakan untuk memprioritaskan pada kelompok atau masyarakat yang memang belum terinfeksi. Karena yang terinfeksi ini umumnya, tapi nggak semuanya ya, umumnya punya proteksi 2-3 bulan itu mengambil posisinya seperti itu. Tapi itu juga sebenarnya berisiko karena orang yang infeksinya ringan itu umumnya bahkan antibodinya sebenarnya nggak memadai untuk memproteksi gitu. Jadi kalau di negara-negara yang cukup seperti di sini itu nggak akan ditanya meskipun dia sudah terinfeksi baru seminggu lalu ya vaksin apapun vaksin. Jadi itu jawabannya dan namun sekarang tampaknya sudah makin memendekkan kan pemerintah tentang durasi pasca terinfeksinya. Tapi kalau misalnya ada di antara kita yang ternyata saya udah divaksin, begitu selesai langsung vaksin, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Bahkan ya ada riset yang mengatakan meskipun 1 saja, bukan 2, kalau dia sudah terinfeksi itu lebih bagus titer antibodinya dibanding yang lama ditunggu gitu terus. Jadi makanya kalau saya sih menyarankan ya secepatnya kalau memungkinkan ya, artinya ada vaksin. Ya,
Baik, terima kasih dok. Masih terkait vaksin. Nah, vaksin itu sendiri banyak pertanyaan nih. Kalau misalnya pandeminya masih berlangsung atau long pandemi, harus vaksin sampai 3 kali nggak dok? Nah, lalu terkait efikasi ya, efikasi vaksinnya untuk mempertimbangkan variasi kondisi masyarakat, iklim, genetis, dan lainnya, apakah bisa disimpulkan Sinovac efisiensi itu berlaku di seluruh dunia dok? Seperti itu dok. Sinovacnya. Sinovac ya. Ya. Pertama ya bahwa akan ada kecenderungan vaksin ini akan memerlukan booster. Ya. Oh iya. Artinya berarti setelah kedua ini nanti ada yang ketiga atau bahkan keempat. Tapi jedanya bisa di 9 bulan atau 1 tahun. Ya. Itu satu. Nah makanya pemerintah juga sudah menyiapkan sebetulnya rencana booster ini untuk tahun depan ya, untuk tahun depan. Itu satu. Kemudian kalau nanti pandeminya dicabut, situasinya sudah lebih baik, nah akan ada kelompok masyarakat yang sangat dianjurkan atau mungkin mendekati diwajibkan untuk divaksin rutin, misalnya kelompok yang mobile ya, misalnya pelayan publik mungkin atau orang tua atau yang komorbid, itu kemungkinan akan seperti itu. Nah sisanya bisa sunah gitu, sunah gitu. Nah kemudian kalau bicara efektivitas dari Sinovac, itu sebetulnya semuanya berdampak cukup memberikan proteksi. Mau untuk negara manapun sebetulnya, makanya kan diakui sekarang, Sinovac diakui untuk jadi satu izin penerbangan luar negeri, antar luar negeri kan sudah diakui. Namun bicara Sinovac yang saat ini, kita belum memiliki data yang untuk menggembirakan atau meyakinkan mengenai proteksinya terhadap varian baru sejauh mendekati messenger RNA gitu ya, Pfizer atau Moderna. Tapi dia bukan nggak efektif, ada efektivitasnya. Tapi kalau dibandingkan messenger RNA, memang dia lebih di bawahnya. Tapi bukan nol, ya. Saya sampaikan bukan nol. Nah ini artinya pertama pesannya bahwa ya divaksin ya tetap penting, walaupun Sinovac ya nggak masalah. Tetap kan buktinya ketika lonjakan kedua kemarin, banyaknya mayoritas mendekati 100% ya, 90%-an lebih yang fatal. Satu yang mau ya kita bersedih ya, ada yang meninggal, kemudian yang dirawat di ICU itu adalah orang yang memang nggak divaksin. Itu bukti nyata ya, bukti nyata. Bahkan sekarang di Singapura, di negara yang lagi lonjak-lonjak, Sinovac dicari karena apa? Karena ya pokoknya apa senjata yang bisa ini harus dipakai. Jadi ya kita termasuk yang beruntung ada ini. Oke, terima kasih dok. Berarti apapun ya vaksinnya dok ya, silahkan divaksin. Apapun upayanya bisa kita lakukan gitu ya dok ya. Betul. Oke, ini bisa langsung menjawab beberapa pertanyaan dari Mas Hartanto, Mas Dimas, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan bagus nih dok dari Mas Satria. Misalkan ya dok, pada 2 minggu setelah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Indonesia berhasil melewati masa krisis pandemi. Apakah bisa dikatakan COVID sudah menjadi endemi di Indonesia? Dan faktor apa yang menjadi penentu pandemi menjadi endemi? Seperti itu dok, luar biasa menarik. Ya, bagus pertanyaan. Yang lain juga bagus pertanyaannya. Ya. Karena setiap pertanyaan itu mewakili banyak orang untuk jelas. Nah, bicara endemi ini yang sekaligus saya memberi penjelasan tuh begini ya, bahwa status endemi itu sebetulnya adalah status di mana penyakit menular wabah itu sudah di dalam kategori terkendali. Pertama, terkendali itu seperti yang tadi misalnya Pak Luhut sampaikan 10 kasus infeksi harian ya per 1 juta misalnya, per 1 juta. Nah, itu menentukan angka 10 itulah endemi. Ya maksudnya disebut endemi itu kita sudah menetapkan
batas ya, batas dari berapa angkanya gitu, angka dari endemi itu dia dianggap tetap menjadi masalah. Ya, itu yang akan diputuskan yang tadi saya sampaikan. Pemerintah dalam ini yang Menteri Kesehatan setelah mungkin berkonsultasi dengan Presiden. Nah, dan itu relatif tidak boleh jauh juga dengan negara lain. Oleh karena itu, biasanya nanti WHO akan mengeluarkan semacam guideline, dan memang nggak jauh-jauh dari angka itu. 10, 2 atau 10 itu udah memang relatif sama lah antar negara. Nah, kalau kita mau mengambil range yang mana ya terserah. Nah, nanti itulah yang akan jadi pedoman oleh semua negara sampai kabupaten kota ini untuk mengatakan di saya masih endemi, sudah endemi gitu. Dari jumlah itu. Kalau saat ini tapi begini, sebelum itu bisa kita katakan harus cukup dulu 3T-nya, tracingnya, surveillance-nya, vaksinasinya tercapai yang tadi 80%, jadi nggak berdiri sendiri. Nggak sampai, udah kita tetapkan segitu. Tapi nanti akan di semacam verifikasi oleh WHO di level dunia ini, bahwa kasusnya memang udah rata-rata dicapai di angka 10/1 juta itu di banyak negara, sehingga udah bisa nyabut status pandemi gitu. Nah, ini akan ada negara yang kasusnya endemi, ada yang epidemi. Epidemi itu pasti lebih tinggi dari 10 itu. Dan itulah ya artinya kalau bicara dalam konteks Nataru itu belum, kalau saya sampaikan belum lah gitu. Karena kalau kita langsung katakan setelah Nataru itu terus kita katakan kita endemi, meskipun kasusnya sudah 10 per itu berisiko dan tidak tepat karena kelompok yang memiliki imunitasnya kan belum tercapai. Kita nggak bisa melakukan pelonggaran karena yang tadi data vaksinasi penuhnya kan belum 80% pun kan belum, bahkan 50% aja kan belum gitu. Jadi ini ada keseimbangan kriteria atau indikator, bukan hanya di masalah kasus, tapi juga sistem proteksi di komunitas. Oke, baik dok. Masih terkait endemi. Nanti jika misalnya masih endemi, apakah ada protokol kesehatan yang tetap harus dilaksanakan atau bahkan ada habit baru selain prokes, masker, hand sanitizer dan sebagainya, dok? Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi ketika satu penyakit menjadi endemi, sebetulnya perilaku sehatnya harus dijaga, harus dilakukan. Misalnya gini, dulu awal-awal kemerdekaan, ya walaupun saya belum hidup ya, tapi karena saya orang kesehatan belajar itu. Jadi begitu di awal itu malaria tuh banyak, epidemi waktu itu malaria, ya malaria, penyakit malaria. Kita sekarang udah mungkin sebagian udah malaria gitu. Tapi ya malaria itu sekarang endemi statusnya. Jadi kadang jadi KLB, kadang enggak. Tapi pada wilayah-wilayah tertentu seperti Papua, Sumatera itu malaria endemi. Tapi di awal ketika transisi epidemi ke endemi itu, kita ingat mungkin sebagian dari kita bahkan kaitan dengan samalah kurang lebih dengan demam berdarah. Itu kelambu, tidur berkelambu, kan ingat nggak gitu? Pakai obat nyamuk, ya. Kemudian jendela itu kan kalau dulu buka gitu. Terus ketika itu ada apa sih namanya? Ya, teralis. Ya, ramkawat lah. Ramkawat. Nah, seperti itu. Terus ada gerakan 3M, ya. 3M-nya bukan membatasi tapi yang menguras gitu-gitu. Menguras, ya, betul. Itu sama. Itu endemi itu begitu. Jadi kita pun ya masker segala macam akan terus begitu sampai seiring waktu jumlah orang yang lebih banyak imunitas, jumlah yang punya imunitas lebih banyak. Nah, sehingga si virus ini akhirnya lama-lama nggak bisa, semakin dia susah menginfeksi orang, dia udah nggak bermutasi lebih, ini akhirnya ya pindah dia ke hewan-hewan itu dan relatif. Tapi itu kan nanti panjang. Tapi
ya harus dimulai dari sekarang. Betul. Siap dok, kalau gitu PJB semuanya siap-siap dengan habit baru ya yang tadi dokter sampaikan. Oke dokter, ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan terakhir dari PJB dari Pak Langgeng Budiono. Mohon izin bertanya dok, apakah ada data pasien COVID dari golongan bawah, mohon maaf, seperti dari petugas kebersihan atau sampah di perkotaan? Jika COVID ini berbahaya, kenapa petugas sampah dan kebersihan yang setiap hari memungut sampah domestik atau industri malah jarang yang positif COVID? Terima kasih penjelasannya. Ya, ini sama dengan pertanyaan dengan misalnya banyak pertanyaan. Yang mohon maaf, OD, orang dengan gangguan jiwa, ya, orang dengan gangguan jiwa. Dan itu banyak, ya, jangan kayak gitu, banyak, ya. Jadi yang harus ditanyanya nanti, maksudnya kalau ragu dilihatnya ke rumah sakit, ya, rumah sakit dan termasuk rumah sakit jiwa, ya. Dan itu banyak. Dan ketika ini saya cek bukan hanya di level global, saya cek di teman-teman psikiatri ya, dokter-dokter jiwa, itu banyak sekali ya dengan gangguan jiwa itu, dan yang meninggal pun ada, ya meninggal pun ada. Artinya ini masalah pemberitaan aja, kan media juga kan punya pilih-pilih ya, mereka juga berita ya, tapi pada kenyataannya ya banyak sama gitu. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, selama itu manusia dia belum memiliki imunitas, artinya belum divaksinasi atau tidak menjadi penyintas, disadari atau tidak ya penyintas itu, karena kan ketahuan dari antibodi, tes antibodi, itu dia akan jadi bahan bakar rawan, makanya pandemi. Dan itu selama dia hidup, maksudnya hidup, kalau udah meninggal kan enggak. Nah, ya artinya termasuk ya orang-orang seperti yang rawan, yang langsung di lapangan, yang juga bahkan di sini, ya contohnya di sinilah di Australia, itu mereka itu yang paling sekarang sering jadi penular. Ini sebagai contoh nih ya, ya terima kasih nih yang nanya Pak, siapa namanya? Mohon maaf. Sebentar. Pertanyaan Pak Langgeng Budiono. Pak Langgeng ya, terima kasih. Jadi saya mengingatkan karena center saya juga membantu Queensland, negara bagian. Jadi di Australia ini negara bagian Queensland yang paling bagus ya responnya. Tapi pernah bobol dalam sebulan 2 bulan lalu sampai lockdown 3 hari ya. Karena apa? Petugas kebersihan. Nah ini petugas kebersihan ini dia mengambil ya namanya kebersihan, mengambil termasuk di hotel karantina. Hotel karantina itu kan sampah kan ini. Nah, tapi ternyata dia terpapar ini yang membuktikan sekali lagi yang waktu itu ramai fletching ya, artinya berpapasan bahwa ini memang melalui udara ya. Ini yang membuat kita jadi sangat hati-hati kalau di sini ya, bahwa kalau di hotel karantina itu petugas kebersihan sekalipun petugas keamanan itu akhirnya dites per hari bahkan itu untuk melindungi mereka. Karena apa? Ketika ini belum diberlakukan tes itu, dia pulang kan, habis beres-beres itu dia pulang naik kereta kan. Ya namanya yang kerja begitu biasanya mohon maaf ya sama aja. Itu juga pekerja imigran di sini ya, orang Filipina, orang ini ya, dan ya mereka inilah. Nah, naik transportasi umum kan. Nah, bayangkan itu menjadi banyak kasus karena dia positif gitu. Nah, di sini kan ketat testing tracing satu gerbong. Kalau di sini gitu. Makanya dari satu kasus di sini tes dan tracing itu bisa sampai 30 ribuan. Karena kalau namanya kereta semua itu udah terdeteksi dengan sistem digital mereka. Dia sebelum pulang itu dia kan namanya orang itu kan belanja dulu ke rumah kan, yang di market itu semuanya dapat SMS harus tes dan segala macam karantina. Nah itu bukti ya, yang di bawah ini memang rawan itu, tapi mereka sering nggak menyadari. Tapi di sini karena diperiksa kan rutin gitu, jadi terdeteksi sangat cepat. Dan
Dan itu akhirnya terbukti dari satu itu ada 200 yang harus dikarantina ketat dan kasusnya jadi puluhan. Itu begitu. Itu di awal-awal Delta. Di awal-awal Delta muncul. Nah, ini menjawab sekali lagi pertanyaan tadi bahwa ya sama. Selama dia siapapun itu bisa dalam kondisi melabrak atau menembus batasan proses transmisi, ya, kedekatan, durasi, gitu loh. Itu maka dia akan memiliki potensi. Ini sangat penting, ya, sehingga ini juga menjawab sekaligus tadi tentang orang dengan gangguan jiwa. Ya, oke. Terima kasih banyak, Dok. Luar biasa sesi hari ini. Mungkin, Dok, sebelum ditutup, ada closing statement dari dokter untuk rekan-rekan PJBers. Ya, pertama terima kasih atas undangannya pada PLN, Pak Direksi, Pak Haji, ya, ada Pak Rawan, Pak Rahmanu, Pak Yosin, dan juga sebagai Kasatgas ini, ya, Pak Puspadi, ya, dan semuanya. Ini sekali lagi adalah masa pandemi ini adalah masa ujian, ya, ujian semua sistem. Ya. Saya selalu sampaikan pandemi ini ujian semua sistem, bukan hanya kesehatan, sistem semua, respon kita, manajemen risiko kita di usaha, di perusahaan, termasuk sistem-sistem lain yang berjalan, yang ada di masyarakat. Dukungan pada kelompok rawan dan lain sebagainya. Sehingga karena dia ujian, maka harus ada review di masing-masing, harus ada evaluasi. Bagaimana nih manajemen risiko kita sudah baik tidak itu ketika ternyata harus ada misalnya di situ PPKM level 3, 4, ya bagaimana untuk gerak laju roda operasional perusahaan bisa tidak. Nah, itu terjadi, dan termasuk dalam kaitan ini adalah bahwa juga harus merespon situasi ini memerlukan peran kita semua, ya. Dan sekali lagi yang selalu saya sampaikan, pandemi ini berasal dari satu orang, ya. Akhirnya menjadi jutaan orang, ya, bahkan ratusan juta, dan saat ini dengan kematian yang hampir 16 juta dalam belum yang formal, ya, kematian itu menunjukkan bahwa ini bukan penyakit yang main, ya, bukan penyakit yang main-main, dan adanya penyakit wabah virus dengan dampak jangka panjang itu bukan hal baru. Pada pandemi sebelumnya ada banyak ada yang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun baru terdeteksi, itu ada. Bahkan sekarang sudah mulai diprediksi 10-20 tahun ke depan dunia akan mengalami jumlah penderita gangguan paru, jantung, ginjal, hati yang lebih banyak. 10-20 tahun ke depan. Nah, karena apa? Karena banyak sekali kasus infeksi di sekitar kita nggak terdeteksi. Itu yang long COVID itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi prinsip dasar dan masih belum berubah, mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID, itu harus menjadi acuan kita bersama. Dengan cara apa? Pertama, ya vaksinasi saat ini sudah ada, kita syukuri, kemudian melakukan 5M. Nah, tentu dengan diperkuat dengan 3T. Nah, ini ya yang sekali lagi harus terus kita lakukan sampai setidaknya secara optimis saya melihat akhir tahun depan kita sudah keluar dari situasi krisis ini. Mudah-mudahan yang namanya juga gelombang 3, ya kalaupun terjadi itu tidak seserius dari gelombang 2, dan itu juga ada peran kita, ya, tadi dengan vaksinasi tadi 3T dan 5M, dan tentu sekali lagi sebagai manusia, ya kita ini cuma berusaha, dan saya selalu sampaikan, meskipun orang-orang sini orang banyak yang ateis, ya saya sampaikan, karena saya juga diminta di media Australia, saya diminta bicara tentang Australia, jadi bukan saya dibicara tentang Indonesia aja. Saya bilang sebagai manusia, saya orang Muslim, saya sampaikan bahwa semua ini dari Tuhan.
semua itu dari Allah yang membuat seperti ini. Bayangkan Anda semua tidak percaya adanya Tuhan, banyak tidak percaya. Tapi Anda semua diam di rumah karena takut pada sesuatu yang Anda sendiri nggak bisa lihat. Virus ini kan nggak bisa lihat. Itulah satu bukti bahwa ada kekuatan yang besar yang kita harus imani, dan ya doa menjadi juga senjata kita ya, selain ikhtiar. Itu terakhir dari saya. Mohon maaf sekali lagi bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Dok, what a great closing statement di COVID Talk series kita ke-11 ini. Luar biasa, terima kasih banyak Dok. Oke PJBers, tidak terasa waktunya berlalu begitu cepat. Rasanya masih kurang nih sesi dengan Dr. Diki Budiman. Dan materi COVID Talk hari ini sangat menarik, dan pastinya pemaparan dari dokter sangat membantu kita untuk menyiapkan diri kita mengantisipasi adanya gelombang 3 COVID-19 di Indonesia. Dan semoga COVID Talk series ke-11 ini memberikan manfaat dan semangat baru untuk melewati masa pandemi ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran narasumber. Sehat selalu Dok. Hatur nuhun parantos kersalinggih Dok. Terima kasih juga kepada jajaran direksi, PJBers, dan tim gugus tugas COVID. Semangat dalam bertugas. Mohon maaf apabila ada pelaksanaan yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Izin saya tutup dengan pantun. Meser bihun kasingaparna, mugia raos sareng sedep rasana. Hatur nuhun kasadayana, mugia acara ieu seueur manfaatna. Selalu jaga protokol kesehatan 5M, jaga iman, jaga imun. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semuanya, nuhun semuanya. Assalamualaikum. Indonesia dan negara-negara lain masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Puspo, Mas Satria. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar masyarakat tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Namun setelah pemberian vaksin COVID-19 dapat terjadi reaksi dengan gejala yang hampir sama dengan reaksi pemberian vaksin lainnya. Antara lain, 1. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. 2. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Untuk mengantisipasi reaksi serius, peserta vaksinasi diminta menunggu 15 menit setelah vaksinasi sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Dan apa yang harus dilakukan apabila reaksi terjadi ketika penerima vaksin sudah di rumah? Maka lakukan langkah-langkah berikut. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tolong sampaikan pesan kami, para tenaga kesehatan,
yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu dan Bapak, yang selalu berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Namun kami tetap ingin Bapak Ibu menyampaikan pesan ini bahwa tanpa kerjasama Ibu dan Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Tolong sampaikan pesan kami kepada lingkungan sekitarnya. Salam melayani, kami siap melayani Ibu dan Bapak sekalian. Ayo vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan aman dan berkualitas.